Bapak dan Ibu sekalian, ya, terkait dengan pengelolaan jurnal, salah satu cita-cita para pengelola jurnal itu adalah memperoleh indeksasi global. Ya, kita saat ini mengenal sebetulnya banyak sekali indeksasi yang disebut sebagai indeksasi global. Nah, yang paling kenal dan mungkin juga sering Bapak Ibu dengar diantaranya itu adalah Scopus, kemudian Web of Science, Microsoft Academic Research, dan kemudian pengindes-pengindes lainnya. Ya, kita bisa mengenal juga seperti Directory Open Access Journal, itu juga sebenarnya global, lalu dengan ERIC, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan waktu kurang lebih 2 jam ini bisa kita gunakan untuk berdiskusi dan saling berbagi, karena Bapak dan Ibu juga adalah pengelola jurnal yang memiliki pengalaman, ya, punya peta jalan, barangkali akan menjadikan jurnal Bapak dan Ibu juga menjadi jurnal yang kelak terindeks di indeks global dan memiliki reputasi yang disebut sebagai reputasi internasional. Sering juga disebut sebagai jurnal yang terindeks internasional. Indeks internasional itu termasuk diantaranya adalah yang diakui sebagai indeksasi bereputasi. Ya, ini tadi yang diperkenalkan ya Bapak dan Ibu. Saya ya sebetulnya di beberapa waktu terakhir ini, dalam beberapa tahun terakhir, banyak membantu teman-teman di Balai Bahasa ya untuk mereview jurnal-jurnal. Tidak semua yang saya bantu saya bisa tuliskan di sini. Ada beberapa ya yang saya bantu, diantaranya itu di jurnal Rana sendiri, kemudian jurnal Mabasan, Suarbetang, kemudian Telaga, Seweri Gading termasuk, ya Kelasa, Salingka, dan Tua Talino. Mungkin ada yang terlewatkan. Ya, Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa jurnal-jurnal di lingkungan Balai Bahasa sebetulnya jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik. Ya, dengan Pak Winci dulu sering kita berdiskusi dan mencoba sebetulnya mendorong jurnal Rana untuk menjadi salah satu jurnal yang menurut saya, pandangan saya itu layak untuk kita ajukan memperoleh pengakuan atau indeksasi secara global. Karena dari sisi substansi, manajemen dan tata kelolanya itu sudah sangat bagus. Jurnal yang lainnya juga demikian, ya. Di jurnal Balai Bahasa di Yogyakarta, setahu saya itu bagus. Dulu juga di Seweri Gading sudah cukup lama juga memperoleh akreditasi secara nasional. Nah, ini menjadi dasar yang baik sebetulnya untuk bisa menjadikan jurnal itu untuk kelak juga masuk dalam jajaran jurnal yang diindeks atau memiliki reputasi secara global. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara indeks global atau indeks internasional, mungkin kita bertanya-tanya sebetulnya apa sih yang mengharuskan atau apa sih yang menjadi landasan sehingga jurnal-jurnal kita ini sebaiknya diindeks secara global. Ya, dengan menempatkan jurnal kita terindeks pada indeks berreputasi global, Bapak dan Ibu, diantaranya itu keuntungan-keuntungan atau kebermanfaatan yang kita bisa raih. Yang pertama, berkontribusi lebih luas dalam komunitas ilmiah di bidangnya. Jadi, daya jangkau yang dimiliki oleh jurnal akan menjadi semakin luas dengan diindeks secara global. Nah, ketika dia bisa dijangkau oleh pembaca secara luas, maka itu juga berarti bahwa kebermanfaatan jurnal kita akan menjadi semakin meluas. Hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh para peneliti, ya termasuk teman-teman yang ada di Badan Bahasa, itu juga berarti akan semakin meluas. Jadi kebermanfaatan kita, jika selama ini yang ada di lingkungan Balai Bahasa barangkali dibaca oleh para pembaca di lingkup nasional, dengan masuk bereputasi global, maka itu daya jangkau kebermanfaatannya, ya pemanfaatan hasil penelitian itu akan juga luas. Ya, itu juga sebenarnya kita bisa rasakan Bapak dan Ibu ketika kita menjadi autor atau penulis. Dengan menjadi penulis selama ini
kita mungkin dengan lingkup nasional daya jangkau pembaca kita menjadi terbatas. Tapi ketika artikel kita dipublikasi secara internasional itu bisa juga kita bisa melihat, oh ini ada ternyata yang memanfaatkannya dan bisa dilihat dari seberapa banyak memperoleh citasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan indeksasi global, maka perspektif dan cara pandang jurnal kita itu akan masuk dalam cara pandang internasional. Jadi dia akan masuk pada levelnya secara internasional. Lalu berikutnya citasi internasionalisasi ini juga akan meningkatkan citasi jurnal. Ya, jadi citasi jurnal dan juga termasuk citasi penulisnya. Mengapa banyak penulis untuk memburu bisa mempublikasikan artikelnya pada jurnal-jurnal bereputasi internasional itu karena juga bisa memperoleh nanti citasi yang semakin banyak. Lalu, Bapak dan Ibu, internalisasi melalui indeksasi ini juga bisa mengembangkan kesempatan untuk berkolaborasi lintas negara. Jadi kita, pengelola jurnal, bisa memiliki jejaring yang semakin luas, sehingga nanti bisa bekerja sama untuk melakukan diantaranya adalah riset secara kolaboratif atau publikasi secara kolaboratif. Jadi kesempatan-kesempatan itu akan tersedia dengan menempatkan jurnal kita sebagai jurnal yang memiliki reputasi global. Inilah kebermanfaatan yang mendorong para pengelola jurnal untuk menjadikan jurnalnya sebagai jurnal yang memiliki reputasi dengan memperoleh indeksasi pada utamanya lembaga yang bereputasi. Lalu jurnal internasional juga selalu kita sebut-sebut Bapak dan Ibu, dan definisi yang saya gunakan ada banyak definisi tentunya ya, ada banyak kriteria untuk disebut sebagai jurnal internasional. Nah, saya mengambil salah satu dokumen yang diterbitkan dulu oleh Kementerian Kemendikbudristek. Ya, dia menyebutkan bahwa suatu jurnal bisa disebut sebagai jurnal internasional itu jika pertama karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Nah, itu pasti bahwa ada kaidah keilmuan yang harus dipenuhi di dalam publikasi setiap artikel. Lalu kemudian memiliki ISSN dan berikutnya ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Nah, ini selalu menjadi diskusi kita di pegiat bahasa dan sastra Indonesia, termasuk di perkumpulan pengelola jurnal bahasa dan sastra Indonesia. Itu salah satu yang menjadi perjuangannya adalah bagaimana memperoleh pengakuan sebagai jurnal internasional tetapi dengan bahasa Indonesia. Nah, karena di dalam definisi yang dikeluarkan oleh kementerian, yang disebut sebagai jurnal internasional itu jika dia ditulis dengan menggunakan bahasa PBB, ya, menggunakan bahasa PBB. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu, memiliki terbitan versi online. Lalu berarti pengelolaan jurnal kita harus berpindah dari manual ke versi daring. Kemudian dewan redaksi dari jurnal yang kita kelola itu adalah pakar di bidangnya yang sedikitnya berasal dari 4 negara. Nah, inilah kalau kita lihat ya teman-teman dulu ketika meminta bantuan kepada editor board yang bisa diminta bantuan untuk membantu mengelola jurnal, itu biasanya mencari ya ada 4 negara begitu, karena dulu ini dasarnya seperti ini. Lalu artikel ilmiah yang diterbitkan itu dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Ya, kalau dari satu Indonesia berarti kita butuh lagi dari satu dari Malaysia misalnya. Nah, itu baru bisa disebut sebagai jurnal internasional. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nanti di bahan selanjutnya itu sebetulnya ada pembedaan antara jurnal internasional dengan indeksasi global. Nah, hanya salah satu yang diindeksasi itu adalah jurnal yang masuk kategori sebagai jurnal internasional. Mengapa saya katakan demikian? Karena misalnya dari sisi bahasa utamanya ya Bapak dan Ibu, kalau jurnal internasional yang didefinisikan dulu oleh Kemendikbudristek itu harus menggunakan bahasa PBB, tapi tidak demikian untuk indeksasi global. Di dalam indeksasi global
itu sebetulnya yang perlu berbahasa asing atau berbahasa Inggris itu hanyalah bagian abstrak. Bahasa yang lainnya, bagian yang lainnya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Nah, sebagai contoh ya, yang paling terkenal indeksasi itu adalah Scopus. Nah, Scopus itu mengindeks ada kurang lebih 40 ragam bahasa. Ya, jadi jurnal-jurnal yang diterbitkan itu ada kurang lebih 40 yang diantaranya ditulis dengan bahasa non-bahasa Inggris. Nah, dengan demikian sebetulnya ada potensi dan peluang dari jurnal-jurnal kita yang terbit dengan bahasa Indonesia untuk memperoleh indeksasi secara global. Ya, nanti akan kita lihat di kriteria untuk indeksasi di Scopus misalnya. Berikutnya, kriteria lain dari jurnal internasional itu adalah alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Nah, ini dulu digunakan ketika ada banyak jurnal-jurnal yang ternyata dimanipulasi begitu, dikelola secara fiktif. Sehingga pada saat itu Kemdikbudristek menetapkan bahwa dia harus bisa diverifikasi. Kemudian editor dari jurnal itu juga bisa ditelusuri secara daring dan tidak ada perbedaan antara versi cetak dan versi daringnya. Proses review dilakukan dengan baik dan benar. Nah, ini Bapak dan Ibu, dulu kita juga mengenal misalnya jurnal yang disebut sebagai jurnal predator atau predatory publishing. Nah, adalah jurnal-jurnal yang diidentifikasi tidak dilakukan dengan proses review yang layak. Itu dulu ya ramai sekali ya, ada daftar yang dikeluarkan oleh Jeffrey Bills sebagai jurnal yang masuk kategori predator, ya itu karena tata kelolanya, proses reviewnya yang tidak dilakukan secara layak. Ya, Ibu bisa terbitkan jurnal dalam waktu kurang dari sepekan misalnya. Nah, hal seperti itu dulu yang diatur di dalam norma kementerian. Kemudian jumlah artikel setiap terbitan wajar dan format tampilan setiap terbitan juga tidak berubah-ubah. Jadi ada konsistensi dari sisi tampilan dan juga konsistensi dari segi jumlah artikel yang dimuat. Bapak dan Ibu, saya mencoba melihat beberapa kasus misalnya terkait dengan ini. Ada, karena kita berbicara dalam konteks indeksasi global, ada jurnal misalnya yang dihentikan atau didiscontinue oleh indeksasinya itu karena persoalan itu tadi. Proses reviewnya yang dipandang tidak memadai, lalu kemudian jumlah artikelnya yang berlebihan. Ada satu jurnal misalnya yang satu kali terbit bisa sampai 300 artikelnya, berani. Ya. Bisa sampai 3.000 halaman untuk satu kali terbitan. Nah, itu berlebihan sekali dan dipandang bahwa ini tidak dikelola dengan baik karena kapasitas dari pengelolanya untuk bisa menghasilkan artikel sedemikian banyaknya tentu suatu persoalan lah begitu. Berapa banyak reviewer, berapa banyak editor yang diperlukan untuk bisa menghasilkan 300 artikel. Nah, ini berapa kriterianya. Lalu untuk yang bereputasi ada tambahannya. Tadi yang internasional ya, itu yang disebut sebagai jurnal internasional. Lalu kemudian jurnal yang disebut sebagai bereputasi, memiliki reputasi bereputasi, jurnal internasional bereputasi, ya ditambahkan kriterianya diantaranya diterbitkan oleh asosiasi profesi, kemudian perguruan tinggi atau penerbit yang kredibel. Lalu kemudian terindeks dalam basis data pemerintah internasional yang diakui oleh Kemdikbudristek Dikti, diantaranya pada saat itu adalah Web of Science, Scopus, kemudian Microsoft Academic Research, saya kira itu ya. Dan kemudian ditentukan juga kuartilnya dan jumlah SGR-nya. Ini yang disebut sebagai bereputasi, karena tidak semua jurnal yang internasional itu juga masuk kategori reputasi. Lalu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang indeks reputasi global, kita ingin menyiapkan, ya, kita ingin menuju ke indeksasi reputasi global. Salah satu rujukan yang paling umum digunakan itu adalah Scopus. Meskipun indeks
bereputasi global itu tidak sama dengan Scopus karena ada yang lainnya, tapi rujukannya banyak sekali. Jadi perbincangan di dunia perjurnalan itu banyak rujukannya ke Scopus ya, Bapak dan Ibu. Nah, kriteria yang digunakan Scopus itu untuk indeksasinya, yang pertama, tujuan dan ruang lingkup menarik bagi komunitas ilmiah internasional yang lebih luas dalam bidang objek tertentu. Ya, jadi dengan Pak Winci dan teman-teman yang lain seringkali kami berdiskusi. Utamanya, pertama Bapak dan Ibu, kalau diniatkan jurnal dari teman-teman yang ada di balai atau di badan untuk memiliki indeksasi secara global, maka perlu dilihat cakupan dari skop jurnal itu yang tercermin pada pertama namanya. Ya, jadi perlu dilihat dulu dari namanya. Nah, kecenderungan yang memperoleh indeksasi global itu adalah jurnal-jurnal yang tampaknya memiliki ruang lingkup yang spesifik ya dan unik. Ini sebetulnya menarik sekali untuk teman-teman yang ada di Balai Bahasa karena menurut saya artikel-artikel yang dipublikasikan di balai itu menarik sebetulnya. Ya, kalau kita publikasi misalnya di dengan hasil riset dari bahasa lokal, bahasa daerah itu adanya hanya di Indonesia. Ya, itulah mengapa kami di Perkumpulan Pemula Jurnal membuat satu jurnal yang digawangi oleh Pak Winci itu dikhususkan untuk menerbitkan artikel-artikel dari bahasa lokal. Ya, karena kalau jurnal-jurnal yang bersifat umum sebenarnya banyak. Nah, Scopus itu maunya jurnal kita memiliki keunikan. Ya, kritikan-kritikan kalau pernah kita mengirimkan artikel kita untuk indeksasi karena ada beberapa teman yang punya pengalaman tapi tidak berhasil, itu komentar yang diberikan misalnya karena ruang lingkup jurnal kita yang terlalu luas. Ya, jadi ruang lingkup jurnal kita terlalu luas atau dia akan menyebutkan bahwa ruang lingkup jurnal itu sudah ada dan sudah banyak di Scopus. Nah, salah satu penolakan yang diberikan itu yang pernah kami dapatkan karena jurnal yang diajukan itu sudah banyak yang sama di Scopus. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin indeksasi bereputasi global nanti, pertama namanya yang spesifik. Nah, yang spesifik ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat itu misalnya jurnal yang diindeksasi ya saya senang membaca karena saya peminat di analisis wacana kritis. Misalnya ada jurnal di Inggris yang diterbitkan oleh Elsevier itu Critical Discourse Studies. Ya, itu cukup spesifik yang dia muat. Ya, jadi dia hanya menerbitkan artikel-artikel dalam analisis wacana kritis. Selain dari itu dia tidak terbitkan. Lalu kemudian skopnya harus kita batasi. Nah, inilah tantangannya. Karena kalau Bapak dan Ibu bisa dicek jurnal masing-masing, jurnal kita itu menerbitkan sebetulnya dalam lingkup yang cukup luas, termasuk di jurnal yang kami kelola. Yang saya kelola, jurnal Senda 2, itu menerbitkan, ya linguistik diterbitkan, sastra diterbitkan, lalu kemudian bahasa diterbitkan, bahasa Indonesia diterbitkan, bahasa daerah diterbitkan, ya. Kemudian yang pengajaran juga diterbitkan, yang pengajarannya terkait dengan metode mengajarnya, bahasa pendidiknya, bahasa peserta semua diterbitkan. Sehingga ya semua yang ada hubungannya dengan bahasa, ya itu menjadi wilayah dari skop jurnal itu. Nah, tampaknya itu tidak terlalu diinginkan. Nah, kalau misalnya, kalau Bapak dan Ibu bisa memilah-milah, ya seperti tadi, ada khusus bidang wacana, ada khusus bidang pragmatik, begitu juga masuk di pengajaran, pengajarannya menjadi spesifik, misalnya teknologi dalam pembelajaran bahasa itu menjadi sangat spesifik, ya, dibanding dengan pembelajaran bahasa, misalnya. Ya. Kemudian misalnya linguistik forensik itu menjadi spesifik kalau ada yang bisa mengelola jurnal yang mengkhususkan ada di sana. Misalnya atau pragmatik klinis. Nah, pragmatik klinis lebih spesifik dibanding pragmatik, tapi pragmatik lebih spesifik dibanding linguistik. Apa yang diinginkan indeksasi itu adalah yang memiliki spesifikasi spesifik dan memiliki keunikan. Kemudian
kriteria keduanya adalah memiliki keragaman penulis, pembaca, dan anggota dewan redaksi. Jadi ada kriteria persebaran dari sisi penulis, pembaca, dan anggota dewan redaksinya. Ya, tidak boleh bahwa dia indeksasinya internasional, tapi penulisnya lokal atau regional, pembacanya lokal atau regional, dewan redaksinya lokal atau regional. Dia juga harus merepresentasikan secara internasional. Ya, dia katakan bahwa beberapa jurnal mungkin memiliki dewan penelitian internasional untuk mewakili internasionalitas ini. Jadi biasanya itu ada advisory board yang ada di jurnal-jurnal itu. Ya, biasanya juga teman-teman membagi ada advisory board untuk wilayah Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Asia Timur, dan lain sebagainya. Itu caranya sebetulnya untuk memenuhi diversifikasi dari pengelolanya. Kemudian yang paling penting Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang indeksasi global atau bereputasi internasional adalah kontennya atau isinya. Ya, isi yang dipublikasikan jurnal kita ya haruslah memang masuk dalam perbincangan akademik secara internasional. Artinya isu-isu, hasil-hasil riset itu adalah hasil-hasil yang menjadi perbincangan para peneliti, scholar secara internasional. Ya, nah ini kadangkala kita terjebak, ya, jurnal yang kita inginkan, ya, atau artikel yang kita inginkan memiliki reputasi internasional, tetapi publikasinya atau artikel yang diterbitkan belum masuk dalam kategori itu. Nah, itu nanti bisa menyulitkan ketika akan diindeksasi. Lalu berikutnya, ada catatan dari Scopus bahwa kata internasional yang tercermin pada jurnal yang sebenarnya tidak menjadikan jurnal tersebut sebagai jurnal internasional. Ya, ini harusnya tidak ada kata yangnya ya. Jadi kata internasional yang tercermin pada jurnal sebenarnya tidak menjadikan jurnal tersebut sebagai jurnal internasional. Maksud mananya adalah nama internasional di dalam jurnal itu ya tidaklah menjadi ukuran bahwa dia memiliki standar internasional. Ya, just name saja. Jadi sekali jurnal Bapak dan Ibu, jurnal internasional linguistik, jurnal internasional pengajaran bahasa, International Journal of Language Teaching misalnya, ya namanya internasional, tapi belum tentu ya kelasnya dari sisi indeksasi sudah internasional. Jadi internasional hanya sekedar menempatkan satu kata itu di bagian judul atau nama jurnal kita. Nah ini secara umum yang diinginkan oleh Scopus. Lalu Bapak dan Ibu, kita juga memiliki ukuran mutu jurnal. Nah ini beberapa istilah ya, beberapa istilah yang mungkin sudah menjadi common sense, sudah sering sekali kita dengarkan di dalam dunia perjurnalan. Saya ingin dari kualil, ya, key. Ya, kalau di Scopus, Simago itu selalu disebut-sebut ada Q1, Q2, Q3, Q4 begitu. Ya, semakin tinggi Q-nya, semakin rendah ya Q1, berarti itu berarti memiliki yang lebih baik dari Q2, lebih baik dari Q3 dan Q4. Nah, maknanya sebetulnya itu adalah kedudukan jurnal kita di antara jurnal-jurnal dengan ruang lingkup yang sama. Jadi di Simago itu membagi jurnal sedang katakanlah Rana yang ada di Badan Bahasa atau Kibas Cendrawasih yang ada di Papua, Saweri Gading, ya, atau misalnya Salingka, itu saat berada dalam satu ruang lingkup sebetulnya, ya, bidang bahasa atau linguistik. Nah, kalau itu dikumpulkan, katakanlah 100 jurnal yang memiliki ruang lingkup yang sama itu di Simago diurutkan 1 sampai 100 itu lalu dibagi 4. Nomor 1 sampai 25 itu yang ada di Q1, 26 sampai 50 yang ada di Q2 dan seterusnya. Ya, itu yang terkait dengan kuartilnya ya, Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita juga menyebut apa yang disebut sebagai indeksasi. Ya, ukuran mutu itu ada pada indeksasi. Nah, inilah yang memunculkan indeksasi Scopus ya, yang kita kenal. Indeksasi science dan yang lainnya. Nah, jadi ini juga ukuran mutu. Ya. Jadi yang dianggap memiliki indeksasi yang
bermutu tinggi, ya diantaranya tadi itu yang indeksasi bereputasi. Lalu ada impact factor. Ya, impact factor itu dihitung dari seberapa banyak kutipan, ya, seberapa banyak kutipan yang dihasilkan oleh jurnal itu dibandingkan dengan jumlah artikel yang terbitkan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita mau menjadi jurnal yang memiliki reputasi internasional, ya salah satu ukurannya adalah seberapa banyak artikel yang sudah diterbitkan itu untuk memperoleh citasi. Kalau dia memperoleh citasi, artinya jurnal kita itu memiliki kebermanfaatan, dimanfaatkan oleh para peneliti yang lainnya. Nah, jadi itu menjadi ukurannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya artikel-artikel yang dipublikasikan itu bisa memiliki citasi yang banyak? Ya, caranya kembali kepada kualitas artikelnya. Kalau artikel yang dipublikasikan adalah artikel yang baik, ya, yang sedang menjadi perbincangan di dunia akademik, yang memiliki isu-isu terbaru, secara otomatis biasanya akan memperoleh citasi yang banyak. Nah, begitu dia memperoleh citasi yang banyak, itu juga akan mendorong ke indeksasi global. Nah, itu beberapa. Jadi tantangan kita di dalam pengelola jurnal adalah bagaimana bisa mengelola jurnal-jurnal ini yang kita menjadi tanggung jawab kita supaya memiliki reputasi yang baik dengan menerbitkan juga artikel-artikel yang terbaik. Nah, artikel yang terbaik ini, Bapak dan Ibu, itu bisa dihasilkan dengan 4 aktor utamanya. Ya, 4 aktor inilah yang akan membawa ya suatu jurnal untuk bisa meraih reputasi globalnya tadi. Yang pertama adalah penulis. Ya, kalau kita berbicara jurnal internasional atau jurnal bereputasi global, berarti penulisnya harus memiliki kualifikasi internasional atau penulisnya harus mampu menghasilkan riset yang memiliki kualifikasi internasional atau memiliki kualifikasi global. Kemudian reviewernya, ya, penelaannya. Jadi penelaan dari jurnal itu juga harus memiliki kualifikasi internasional. Lalu kemudian editornya, kita ini Bapak dan Ibu dan teman-teman yang menjadi pengelola. Kita juga ya harus memiliki kualifikasi internasional itu. Lalu kemudian berikutnya penerbitnya. Ya, jadi ada penulis, ada reviewer, ada editor, dan ada penerbit. Penerbit kita tentu saja ada lembaga yang menaungi, ya, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam hal ini. Ya, kalau di kami perguruan tinggi. Nah, inilah 4 aktor yang akan menjadi penentu jurnal kita nanti kelak bisa memiliki reputasi global. Kalau mau menuju ke jurnal yang bereputasi global, mereka inilah yang akan membawa jurnal-jurnal itu. Ya, peran aktor-aktor ini. Ya, ini sangat relevan menurut saya ya Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu sekalian ini ya kita adalah pengelola jurnal. Ya, kita menjadi pengelola jurnal. Berarti kita ada di sini, Bu. Ada di editor atau section editor. Tapi yang lainnya juga ada peran yang lain. Paling tidak di dalam tata kelola jurnal yang sekarang ini, termasuk yang dikelola secara online, itu kita bisa bagi perannya sebagai penulis, lalu kemudian editor, ya termasuk section editor, ada journal manager, ada penelaah atau reviewer, ada copy editor, ada layout editor, dan ada proofreader. Nah, yang menjadi peran dan tanggung jawab dari author adalah atau penulis ya tentu saja melakukan penulisan artikel lalu mengirimkannya. Ya, lalu kemudian ya melakukan revisi atau perbaikan. Ya. Itu adalah peran yang dijalankan oleh penulis. Ya, dia bertugas untuk menghasilkan artikelnya, mengikuti proses publikasinya, memperbaiki artikel-artikelnya, menyiapkan dengan baik ya supaya memenuhi standar jurnal. Itu peran dari penulis. Lalu kita sebagai editor yang paling banyak ya Bapak dan Ibu. Kita yang bertindak sebagai editor inilah yang akan mengelola ya Bapak dan Ibu yang akan pertama menerima artikel, lalu kemudian meregistrasi
artikel itu, lalu kemudian setelah itu menentukan jika Bapak dan Ibu bertindak sebagai ketua editor atau editor bagian, maka Bapak dan Ibu akan memilih editor yang ditugaskan menangani artikel itu. Lalu dari situ editor yang untuk menangani, lalu kemudian akan memilih reviewer atau penelaahnya. Ya, setelah itu akan memberikan rekomendasi kepada kepala editor atau editor in chief untuk mengambil keputusan. Lalu kepala editor menetapkan status jurnal itu apakah diterima, direvisi, atau ditolak, atau dikirim ulang. Beberapa alternatif yang mungkin. Lalu kemudian setelah itu ada peran-peran yang lain yang menjalankan. Ada proofreader yang bertanggung jawab untuk menganalisis standar kualitas dari sisi bahasa. Ada layouter dan copy editing yang bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi dari tampilan jurnal. Nah, itu akan bertindak seperti itu. Lalu kemudian ada juga jurnal manager yang selama ini banyak menangani persoalan penyiapan dan tata kelola dari sisi IT misalnya untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan. Nah, mereka ini semualah yang berperan ya Bapak dan Ibu untuk menjadikan suatu jurnal memiliki reputasi atau dapat diindeksasi secara global. Nah, saya lebih spesifik ya. Terkait dengan indeksasi, saya mengambil sampel ya. Mungkin ada yang bercita-cita ya untuk menyiapkan jurnalnya menjadi jurnal diindeks secara global. Scopus lah sebagai contoh ya yang paling terkenal. Mungkin seolah apa namanya ya, yang kadang-kala menggigau begitu ya. Begitu terkenalnya ini Scopus ini ya. Sampai menggigau mungkin ya menyebut-nyebut Scopus itu mungkin yang disebutkan ya. Karena menjadi trendsetter untuk saat ini. Nah, pertama mungkin kita bertanya, mengapa sih Scopus ini begitu terkenal ya di dunia perjurnalan, di dunia penulisan artikel? Yang pertama karena memang ya kedudukannya sebagai lembaga yang mempublikasikan begitu banyak artikel-artikel, ya puluhan bahkan ratusan ribu ya artikel diterbitkan, jurnal juga begitu. Jadi dia menjadi terkenal begitu karena kapasitasnya yang demikian besar. Ada puluhan ribu artikel yang bisa didapatkan di sana. Nah, kalau demikian maka rata-rata penulis, pembaca akan berbondong-bondong untuk membaca artikelnya. Begitu artikel kita masuk di dalam lingkaran ini, nah, kemungkinan keterbacaannya atau pembacanya akan semakin meluas. Ya, kriteria-kriteria untuk yang tipe ya, kriteria minimal seleksinya. Jadi ketika nanti jurnal Bapak dan Ibu akan dikirim katakanlah Scopus ini, ya bisa menggunakan checklist dengan kriteria minimal ini. Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Ya, yang pertama harus memberikan proses review yang tersah untuk umum. Jadi untuk bisa diindeksasi, jurnal kita harus melalui proses review sejawat. Dan hampir semua artikel yang terbit saya kira itu dihasilkan melalui proses review. Lalu kemudian memiliki deskripsi proses review yang dilakukan. Proses review yang dilakukan itu seperti apa? Ya, itu perlu dijelaskan. Tentu menjelaskannya nanti harusnya di bagian tata kelola yang ditampilkan di websitenya. Review sejawat Bapak dan Ibu itu sebetulnya bisa macam-macam. Ya, ada banyak yang kita kenal. Yang sebelumnya ya di grup-grup di perkumpulan pengelola jurnal itu pekan lalu rasanya saya membagikan salah satu artikel terbaru yang menjelaskan tentang proses peer review. Tapi kita bisa bagi. Yang pertama ada yang disebut sebagai single blind review. Ya, single blind review itu artinya satu sisi saja ya Bapak dan Ibu.
Artinya penulis kita tidak tahu siapa yang mereview artikelnya. Ya. Berbeda dengan kalau double blind review. Kalau double blind review artinya kedua belah pihak tidak saling mengetahui. Penulis tidak tahu siapa yang mereview artikelnya, sementara reviewnya juga tidak tahu siapa tulisan yang direview. Kalau tadi single blind review, berarti penulisnya tidak tahu, tapi bisa jadi reviewernya tahu. Kemudian ada formula yang berkembang yang disebut sebagai open review. Jadi review secara terbuka. Siapa saja yang melakukan review itu memungkinkan. Jadi ditayangkanlah pada satu format, lalu kemudian para pakar di bidangnya bisa memberikan review. Ada bahkan sekarang yang berkembang disebut sebagai post publication review. Jadi setelah terbit, lalu diterbitkan dulu, ya, lalu kemudian direview. Nah, poinnya adalah kalau Bapak dan Ibu akan menjadikan jurnalnya nanti sebagai jurnal yang diindeksasi di indeks reputasi global, harus melalui preview review, dan peer review yang dipilih itu dijelaskan secara lengkap di website jurnalnya atau di laman jurnalnya. Jurnal harus diterbitkan secara berkala dan memiliki nomor ISN, pasti. Ya, semua jurnal itu kalau terbit akan biasanya memiliki ISN. Kemudian kriteria berikutnya adalah konten harus relevan dan dapat dibaca untuk khalayak internasional. Ya, jadi kontennya harus relevan dan dapat dibaca untuk khalayak internasional. Abstrak dan judul artikel dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak dan Ibu, yang wajib bahasa Inggris di Scopus itu adalah abstrak dan judulnya. Sementara isinya tidak mesti berbahasa Inggris. Adakah jurnal yang diindeks yang bisa diberi contoh? Ada, Bapak dan Ibu. Ada 2 jurnal di bahasa. Ada 2 jurnal bahasa di Malaysia yang diterbitkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu di antara artikelnya menggunakan bahasa Melayu. Di antaranya adalah Gema Online Language Studies. Jadi di Gema itu ya dia mencampur publikasi artikelnya yang bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Yang kedua L3, Language, Linguistik dan Literature kalau tidak salah itu yang namanya L3 itu juga menerbitkan artikel dia di Scopus ada di C1. Ya, termasuk rumit juga atau sulit juga untuk bisa menembus. Jadi kontennya, isinya relevan dengan kebutuhan scholar secara internasional begitu, lalu kemudian ditulis dalam bahasa berbeda boleh, yang penting abstrak dan judulnya dalam bahasa Inggris. Jurnal harus memiliki referensi dalam Roman script. Kemudian harus memiliki etika publikasi dan pernyataan praktiknya. Ya, code of conduct-nya harus jelaskan. Bapak dan Ibu bisa mengacu kepada apa yang disebut sebagai Code of Publication Ethic. Ya, kode etik untuk publikasi ilmiah. Itu ada, bisa diadaptasikan. Dan pernyataan jika ada malpraktik. Ya, bagaimana cara menangani jika ada artikel yang dipublikasikan tapi malpraktik. Ya, Bapak dan Ibu, saya bisa mencontohkan satu jurnal ya yang memiliki kebijakan redaksi dalam penanganan malpraktik ini. Ada jurnal yang diterbitkan oleh Surveyor, itu terkenal Thinking Skill namanya, ya, jurnal Thinking Skill. Kalau Ibu Bapak sekarang masuk di webnya, itu akan ketemu dalam satu artikel yang ditarik dari publikasi. Mengapa ditarik? Karena ada malpraktik di dalam proses reviewnya. Bentuknya seperti apa? Jadi jurnal-jurnal internasional itu, Bapak dan Ibu, kalau kita mengirim artikel yang pengalaman pasti sudah paham lah. Ya, kita biasanya diminta untuk merekomendasikan previewnya. Reviewernya dimintai nama, tuliskan. Jadi saya bisa submit, lalu merekomendasikan Pak Winci karena kepakarannya di bidang itu. Ya, terkait dengan keahliannya beliau misalnya. Nah, ini ternyata ada satu artikel dari Cina itu dia kirim ke Thinking Skill, lalu diminta rekomendasi reviewernya
yang direkomendasi betul dipilih oleh pengelola jurnal, lalu kemudian dikirimi, reviewernya merekomendasikan sampai kemudian artikel terbit. Tapi ternyata email yang digunakan oleh penulis tadi itu adalah email apa namanya yang dia kreasikan. Jadi bukan email fiktif, dia buat email sendiri atas nama tadi reviewnya, lalu dia kendalikan sendiri. Jadi seolah-olah ketika jurnal itu mengirim ke email tertentu, seolah-olah mengirim ke reviewer, tapi ternyata sebetulnya dia mengirim ke penulis sendiri. Lalu penulis itu nanti beri komentar, lalu kemudian menyatakan artikel itu diterima. Padahal ya itu dijalankan oleh orang yang sama antara penulis dan reviewnya. Karena tadi itu rekomendasi ininya. Nah, itu ketahuan oleh thinking skill, lalu kemudian nah, ini termasuk kategori malpraktik. Jadi kita harus menuliskan di dalam jurnal kita bagaimana penanganan termasuk di dalam menarik artikel yang memiliki persoalan seperti itu. Jurnal harus memiliki riwayat publikasi minimal 2 tahun sebelum ditinjau untuk cakupan Scopus. Jadi sudah terbit selama 2 tahun ya, sama dengan akreditasi sebetulnya ini. Ya, minimal 2 tahun baru bisa kita ajukan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di indeksasi reputasi global ini itu menggunakan 3 aspek kombinasi ya. Jadi jurnal yang sukses melewati seleksi itu berarti memiliki kriteria yang baik pada 3 aspek. Pertama, kualitasnya. Ya. Jadi dia memiliki kualitas dari sisi publikasi dan juga dari sisi format dan etikanya yang memenuhi standar. Jadi kalau suatu jurnal seperti Rana bisa diindeksasi secara global, itu pertama pasti karena tadi nanti kualitasnya. Ya, yang dimasukkan kualitas itu karena isi artikel yang publikasikannya, kemudian format artikel yang publikasikannya, dan kemudian juga pemenuhan pada etika standar publikasi. Yang kemudian relevansinya, ya, isi dan cakupan informasi yang diberikan itu memenuhi kebutuhan secara internasional. Jadi mampu memenuhi kebutuhan pembaca secara internasional, memiliki relevansi bagi pembaca secara internasional. Ada kualitas, ada relevansi, lalu kemudian yang ketiga adalah keberagaman. Ya, jadi keberagaman dari sisi penulisnya dan keberagaman dari sisi editorialnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya nanti jurnalnya akan dibawa untuk ke reputasi global, bisa dicek-cek sekarang seberapa banyak penulis dari luar Indonesia yang menjadi penulis di jurnal Bapak dan Ibu. Kalau masih kurang, berarti kita perlu merekrut penulis untuk menulis jurnal kita. Yang kedua, seberapa banyak editor luar Indonesia terlibat menjadi editor jurnal. Kalau itu sudah terpenuhi, maka bisa memenuhi standar untuk seleksi di indeksasi bereputasi global. Ya, caranya seperti itu. Kalau belum, berarti ya kita membenahi. Ya, kami, Bapak juga saya mengelola jurnal dan sekarang masih dibenahi, termasuk diantaranya adalah jurnal yang mengelola editor dan reviewernya. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah sedih sebetulnya. Jurnal baru secara nasional juga belum memiliki akreditasi yang baik. Tapi kalau dikelola dari sisi kualitas, relevansi dan diversity-nya itu sudah memadai, itu bisa langsung diajukan. Di tempat kami di Universitas Negeri Makassar ada jurnal International Journal of Language Education, IJOL ya, Jurnal Internasional Pengajaran Bahasa yang diterbitkan di Fakultas Bahasa dan Sastra. Ketika dia diindeksasi di Scopus beberapa tahun yang lalu, itu dia masih di Sinta 4. Ya, tetapi yang bisa saya ceritakan, jurnal itu memang sejak awal disiapkan untuk bisa memenuhi standar indeksasi secara global dengan menyiapkan editor dan penulisnya. Jadi penulis yang direkrut, teman-teman pengelola itu mengundang para penulis-penulis, ya teman-teman kita sendiri, ya kolega-kolega kita yang ada di luar untuk menjadi penulis jurnal itu. Mengundang mereka juga yang terlibat sebagai pengelola jurnal menjadi editor jurnal itu, sehingga
diversity dari penulisnya, keragaman dari penulis itu, dan editornya terpenuhi. Dan ya alhamdulillahnya kemarin ya begitu diajukan dia bisa lulus dan terindeks di Scopus. Ya, Pak Winci sudah nulis itu. Kemudian berikutnya, nah Bapak dan Ibu nanti ya, kalau Bapak dan Ibu ingin menyiapkan jurnal Bapak dan Ibu untuk menuju indeksasi global, ini juga bisa menjadi rujukan. Ada dua tahapan ya, ada dua tahapan yang menjadi standar untuk melakukan pengecekan pada jurnal-jurnal Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama di tahap 1 ya bisa melihat dulu bersama peer review. Jadi dipastikan bahwa jurnal yang Bapak dan Ibu kelola itu terbit melalui proses peer review. Kemudian yang kedua dicek kembali apakah abstraknya sudah menggunakan bahasa Inggris. Jika iya berarti itu memenuhi kriteria indeksasi global di Scopus. Kemudian apakah terbit secara reguler? Ya, tidak ada isu atau nomor yang tertinggal. Kalau iya, terbit secara rutin, tepat waktu, oke, berarti terpenuhi. Kemudian referensinya menggunakan Roman script. Kemudian publikasi itu didasarkan pada etikanya, sudah ada di apa namanya, di websitenya. Kalau semua terpenuhi, maka ya berarti paling tidak tahap 1 dari indeksasi global di Scopus bisa terpenuhi. Nah, berikutnya di tahap kedua yang lebih spesifik lagi, ada 5 aspek yang menjadi penilaian dari Scopus untuk bisa diindeksasi. Lalu kemudian dari 5 aspek itu ada 14 indikatornya. Nah, yang pertama aspeknya adalah kebijakan jurnal. Ya, kebijakan jurnal, lalu kemudian kualitas isi, kemudian jurnal standingnya, keberkalaannya, dan ketersediaan secara online. Ya, Bapak dan Ibu, untuk kebijakan jurnal, ya editorialnya ya, nanti kita bisa lihat satu-satu terkait dengan editorialnya, konsep editorial yang dikembangkan. Kemudian tipe peer review-nya atau penilaian sejawatnya, kemudian keberagaman distribusi editornya, keberagaman distribusi author dari aspek geografinya. Ya. Lalu kemudian dari sisi kualitas isinya, ya kontribusinya secara akademik, ya, kejelasan dari isi abstraknya. Ya, Bapak dan Ibu, ini juga bahkan di jurnal nasional itu sudah kita juga perhatikan terkait dengan abstrak. Paling tidak untuk memperoleh nilai yang baik, diantaranya itu abstrak ditulis dengan konsistensi jumlah katanya yang mencakup 4 bagian. Ya, ada tujuan, lalu kemudian metode, hasil, dan simpulan. Nah, termasuk juga kejelasan abstrak dalam indeksasi itu juga penting. Lalu kualitas memiliki kesesuaian dengan skop dan tujuan jurnal itu. Nah, jadi penting sekali kita menegakkan aims dan skop itu dalam mempublikasikan artikel. Artinya apa yang kita sebutkan sebagai ruang lingkup dari jurnal kita itu, ya itu betul-betul harus dipenuhi di dalam artikelnya. Jangan sampai kita menyebutkan, misalnya jurnal kita terbatas pada suatu wilayah, jurnal sastra ini, ya, jurnalnya jurnal sastra, tapi tiba-tiba ya yang bahasa diterbitkan, padahal tidak disebutkan sebagai wilayah dari skop jurnal itu. Maka itu akan menjadi masalah. Keterbacaan artikelnya, ya, artikelnya yang diterbitkan itu apakah bisa memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Ini dari kualitas isi. Kemudian jurnal standing yang dilihat Bapak dan Ibu nanti ini bermanfaat dalam diantaranya menyiapkan editorial jurnal Bapak dan Ibu. Jadi jurnal yang diindeksasi global itu diantaranya jika juga dia sudah disitasi secara meluas, masuk kalau mau ke Scopus maka indeksasinya juga ke Scopus begitu. Kemudian editornya, jadi Bapak dan Ibu mencari editor itu caranya adalah kita mencari penulis sebetulnya.
Jadi yang bisa menjadi editor itu adalah mereka yang memiliki reputasi dan pengalaman sebagai penulis. Ya, usahakanlah bahwa dia memiliki reputasi juga. Ya. Lalu kemudian keberkalaannya. Ya, keberkalaannya tidak pernah tidak delay dalam schedule publikasinya. Ya, paling tidak ada nomor yang tertinggal ya. Kemudian ketersediaan secara daring. Ya, ada publikasi mungkin ya PDF-nya sudah tersedia secara daring. Kemudian ini penting kepada Nimbu, jurnal laman jurnal itu kalau mau diindeksasi harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi laman jurnal kita yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin ini sedikit agak ya, bertentangan sebetulnya dengan apa yang diperjuangkan kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, termasuk dalamnya di dalam publikasi ilmiah, karena meskipun nanti isinya bahasa Indonesia, tapi di dalam indeksasi itu mensyaratkan laman jurnal itu ditulis dengan bahasa Inggris. Kemudian kualitas dari laman jurnal kita, website itu juga menentukan untuk bisa indeksasi. Kita coba lihat satu-satu. Kebijakan jurnal. Nah, nanti sebagai pengelola, kalau artikel dari jurnal kita dicita-citakan untuk bisa diajukan di indeks di pengindeks global, pertama harus jelas tujuan dan relevan lingkupnya. Ya, jadi aims dan skopnya itu harus diperjelas. Ya, dituliskan di sana apa tema dari artikel yang akan diterbitkan, lalu kemudian dipenuhilah itu. Kemudian meyakinkan dan relevan bagi pengguna Scopus. Bagi Pak Ibu tentu untuk bisa, kalau indeksasinya di Scopus, maka ya kira-kira publikasi dari artikel itu memang cocok untuk pangsa pasarnya mereka, pembacanya mereka. Lalu spesifik atau terlalu luas. Nah, yang mana? Yang diinginkan sebenarnya ya Bapak Ibu itu yang spesifik, ya, bukan yang terlalu luas. Kalau terlalu luas biasanya ditolak dan itu malah ada embargonya juga. Jadi kalau kita mengirim artikel kita untuk indeksasi di Scopus itu ada sanksinya dari mereka, tidak bisa mengajukan misalnya 2 tahun, tidak bisa mengajukan 3 tahun, atau tidak bisa mengajukan sampai 5 tahun. Ya, ada jurnal dari teman yang sejak 2000 ya, diajukan, lalu kemudian dia tidak boleh mengajukan sampai 2025. Kemudian contoh kebijakan jurnal yang berikut menerbitkan semua bidang ilmu. Ya, bagi Scopus ketika kita melakukan penerbitan artikel dan semuanya bisa diterbitkan bidang ilmu apa saja atau bunga rampai, maka itu nanti menjadi masalah. Nah, ini ada biasanya kita diskusikan di Badan Bahasa, saya lupa itu ada kegiatan yang dilakukan secara internasional dengan Malaysia, Brunei ya, kalau tidak salah. Lalu kemudian, tapi itu bisa dari bidang ilmu apa saja. Nah, itu ternyata kurang sesuai. Nah, kalau menerbitkan semua bidang ilmu. Lalu kemudian jenis tinjauannya, ya, atau reviewnya, apakah dilakukan tadi reviewnya tunggal, apa namanya, single blind review, ya, tertutup dari satu arah, ataukah tertutup dari 2 arah, ya, double blind review, kemudian yang ketiga open review. Ya. Lalu kemudian keberagaman dalam distribusi geografis author dan keanekaragaman dalam distribusi geografis penulisnya. Ya, itu tadi sudah. Lalu kemudian sistem review artikel. Nah, ini tadi open review yang saya maksud, ada single blind review, kemudian ada double blind review, dan ada open review. Berikutnya menilai keanekaragaman geografisnya. Ya. Pertama dari sisi editor. Nah, Scopus itu akan melihat apakah editor kita dari satu lembaga, badan bahasa semua ini. Ya, berarti itu kurang tepat gitu ya. Atau dari satu kampus, dari kampus A semua ini, berarti itu kurang pas. Banyak lembaga dalam satu negara. Ya, itu juga dinilai. Oh, ini sudah beragam. Sudah ada dari kampus A, kampus B, kampus B, tapi semuanya dari Indonesia. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Beragam secara regional. Oh, ini editornya sudah ada dari Indonesia, sudah ada dari Malaysia, sudah ada dari Thailand, tapi mereka ini semua dari satu kawasan. Ataukah dia beragam secara global, karena kita mau indeksasinya indeksasi global yang ya, yang diperlukan atau yang perlu oleh apa namanya yang baik tentu ketika dia bisa
ini dari Indonesia, kemudian ada dari Amerika, ya, ada dari Eropa, ada dari Afrika, ya. Nah, itu akan sangat bagus. Ya, di peneliti-peneliti badan itu biasanya banyak peneliti-peneliti dan itu bisa dimanfaatkan. Ya, di Palangkaraya kalau tidak salah ya, setiap tahun ada konferensi internasional di sana, ada pembicara-pembicara dan bisa direkrut sebagai editor atau penulis, ya, atau reviewer. Kemudian berikutnya penulisnya sama. Dia dari satu institusi kah, ya, dari beberapa institusi kah, dari beberapa negara tapi regional atau beberapa negara dan memang sudah global. Jurnal mengklaim bersifat internasional, editor dan penulis bersifat regional. Ya, kadang-kala begitu. Ya, ada yang mengklaim secara internasional tapi editornya dan penulisnya secara regional, sehingga dia disebut sebagai jurnal yang masih pada tataran regional. Kualitas isinya, ya, kualitas isi artikel kita, ya Bapak dan Ibu, kalau mau mempublikasikan nanti, mau memasukkan artikelnya untuk indeksasi pada indeks reputasi global, maka penting sekali untuk mengelola dari sisi manajemennya tadi yang banyak, lalu kemudian juga dari sisi substansinya. Sisi substansinya tidak akan terlepas dari struktur artikel, ya, yang IMRAT, Introduction, Method, Results, and Discussion. Jadi dari pendahuluan, metode, hasil, dan simpulan. Nah, pengindeks reputasi global akan melihat, ya, kontribusi akademik di bidangnya, seberapa besar jurnal itu berkontribusi untuk memajukan bidang ilmu, yang ditandai dengan temuan-temuan yang diberikan itu, ya, temuan-temuan yang dipublikasikan itu, ya, ternyata menjadi rujukan, ya, menjadi memberi perspektif bagi bidang ilmu. Kemudian berikutnya kejelasan abstrak sudah tadi, ya, kualitas dan kesesuaian dengan tujuan yang dinyatakan dalam skop. Jadi kembali dilihat kesesuaiannya, ini penting sekali diulang-ulangi terus, ya. Keterbacaan artikel, hipotesis dan simpulannya, apakah sudah bagus, lalu kemudian pemeriksaan plagiarismenya, ini juga menjadi bagian dari kualitas konten. Kemudian masalah yang sering terjadi, yang ditemukan ketika diajukan dan bermasalah dari sisi konten adalah laporan yang tidak jelas, atau isi yang tidak jelas dan terlalu deskriptif. Ada banyak artikel yang dipublikasikan, nah, yang dipublikasikan itu berisi tumpukan data saja misalnya. Jadi tidak dianalisis secara mendalam. Nah, ini tentu berarti persoalannya atau landasannya ada pada tata kelola artikelnya. Berarti proses reviewnya ini yang perlu dibenahi. Ya, karena menerbitkan artikel, tetapi artikel itu tidak menunjukkan kualitasnya. Ya, jadi informasinya tidak bermanfaat lah begitu. Dan banyak ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat biasanya termasuk yang dikirim ke jurnal Balai Bahasa itu ada banyak artikel, tapi sebetulnya kita lihat, oh, ini kok datanya saja yang ditumpuk ini, ya, dibiarkan kita untuk menafsirkan sendiri. Nah, kalau demikian berarti itu sebaiknya tidak dipublikasikan. Tidak mengembangkan kajian yang ada, maksudnya itu tidak menambah hasanah keilmuan, tidak memperluas cakrawala pemikiran, ya, tidak memperluas temuan-temuan yang sudah ada, ya, tidak menambah informasi. Kemudian ukuran sampelnya terlalu kecil, ya Bapak dan Ibu, saya pengalaman ini sedang menyiapkan tulisan di jurnal kami, lalu tiba-tiba ada penulis mengirim penelitian eksperimen ke kami dengan sampel 28 orang. Ya, saya komentari, teruskan sampai ke proses review, karena 28 orang untuk sebuah eksperimen itu tidak akan mewakili populasi yang demikian besar, terlalu kecil sampelnya. Jadi nanti kalau misalnya kita memeriksa tulisan, hendaknya juga memperhatikan kembali hal-hal seperti itu. Ya, sampelnya cukup memadai, cukup mewakili atau tidak, informannya cukup mewakili dari keseluruhan informan yang seharusnya kita jadikan sebagai sumber data. Tidak sejalan dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Ya. Jadi luar lingkupnya lain, tujuannya lain, lalu artikel itu berbeda. Ya, ada juga begitu Bapak dan Ibu. Ya, ada juga misalnya saya dikirimi artikel bahasa Arab, ya, dan diterbitkan.
Ya, itu juga tidak menjadi wilayah jurnal kita, sehingga harus kita singkirkan. Penulisan angka dan grafik yang burut. Nah, ini juga banyak masalah. Termasuk ketika jurnal dari Bapak dan Ibu akan diajukan pada akreditasi nasional. Penggunaan unsur pendukungnya. Ada tabel, ada diagram, ada kutipan, ya, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Nah, biasanya penulis-penulis kita itu sebetulnya senang memberi penjelasan. Senang sekali memberi penjelasan. Sudah ditampilkan melalui tabel, ada angka-angka di dalamnya, semuanya dijelaskan lagi. Ya, sehingga antara tabel, kemudian deskripsi atau narasinya, ya sama sebetulnya informasinya. Nah, di dalam akreditasi, baik nasional apalagi internasional, itu sebetulnya tidak dianjurkan. Cukup menggunakan ya tabel. Kalau menggunakan tabel ya tabel, penyajiannya ya tidak perlu sebut ulang namanya. Ya, apa yang ada di tabel didiskusikan lagi semua. Karena kalau begitu menjadi tidak berarti. Nah, ini juga menjadi penilaian untuk indeksasi global. Lalu kemudian keberkalaannya. Berapa banyak terbitan per tahun? Rata-rata jurnal kita terbit itu 2 kali setahun. Ya, mungkin ada yang sampai 3 kali, bisa jadi. Tapi jurnal-jurnal di badan, saya lihat itu rata-rata terbit 2 kali setahun. Berapa banyak artikel per edisinya? Nah, ini Bapak dan Ibu, jumlah artikel per edisi itu pertama haruslah dengan jumlah yang memadai, layak. Ya, layaknya itu dibandingkan dengan jumlah editor dan reviewernya. Jumlah editornya 5, reviewernya juga 10, menerbitkan artikel 50. Ya, mungkin itu tidak sebanding. Lalu yang kedua, jumlah artikel itu juga sebaiknya konsisten dari terbitan ke terbitan. Ya, tidak semua maunya kita. Ya, kali ini 15, berikutnya 20, setelah itu karena banyak lagi yang mau terbit, kita naikkan lagi, ya, tidak menjadi beraturan. Kemudian, apakah ada isu yang tertunda? Ya, sebuah jurnal menerbitkan 2 isu setahun dengan hanya 6 artikel di setiap isu. Ya. Contoh ini ya, apakah layak? Ya, tentu sangat layak, karena biasanya yang dianggap layak itu jika menerbitkan artikel dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Biasanya 5 untuk standar nasional dan internasional itu sudah terpenuhi. Jadi satu edisi menerbitkan 5 artikel, tapi 10 juga tidak masalah. Ya, 20 saya kira itu masih dalam normanya. Berikutnya, informasi yang perlu di laman jurnal, Bapak dan Ibu. Para pengelola jurnal yang menginginkan jurnalnya bisa diindeksasi secara global, itu pertama informasi tentang editor, ya, serta struktur dan nama dewan redaksinya. Jadi itu harus ada, dan kadang-kala kalau di Scopus itu dia akan menghubungi salah satu dari editor yang dituliskan namanya. Jadi ada strukturnya di sana. Saya kira ini semua jurnal punya ini. Kemudian panduan penulis yang menjelaskan proses dan kriteria pengiriman naskah. Jadi harus kita jelaskan apa kriteria naskah yang akan kita peroleh, ya, dari sisi strukturnya, penjelasan isi strukturnya, ya, termasuk apakah kita menerima artikel review misalnya, itu perlu dijelaskan. Kemudian proses pengirimannya dilakukan. Jadi standar naskah dan standar proses pengirimannya. Ya, bagaimana itu bisa sampai kepada pengelolanya. Kemudian informasi tentang bagaimana proses review diatur. Nah, bagaimana proses review itu diatur? Ya, apakah tadi single, double, atau open? Lalu kemudian berapa lama itu? Lalu keputusan-keputusan apa yang mungkin dihasilkan dari peer review itu? Apakah dia rejected, accepted, revision, minor, atau mayor? Nah, itu perlu dijelaskan di dalam laman jurnal kita. Ya, kemudian pedoman etika penerbitannya, ya, pedoman etika penerbitannya perlu juga dijelaskan secara detail di sana. Nah, ini bisa tadi mengacu ke Code of Publication Ethics. Kemudian informasi yang jelas tentang kriteria dan biaya opsi akses terbuka. Kalau kita menggunakan akses terbuka, lalu ada biaya, berapa besarnya. Nah, kalau di badan bahasa setahu saya itu tidak menarik kontribusi artikel publication charge. Ya, malah kadang-kala teman-teman penulis diberi insentif ketika menjadi penulis. Ya. Nah, tapi kalau di jurnal yang di luar dari itu ada biaya yang timbul kalau dipublikasikan, maka itu juga harus clear kepada penulis.
Kemudian informasi tentang bagaimana pembaca potensial bisa mendapatkan akses ke artikel tes lengkap yang diterbitkan dalam jurnal. Jadi bagaimana bisa mengakses artikel itu. Kadang-kala kan ada yang berbayar, ya. Open access itu ya ada yang berbayar. Nah ini juga harus disampaikan. Ya kalau di jurnal di luar negeri kadang-kala juga ada yang dikunci, tidak bisa kita lihat. Informasi tentang peran dan organisasi penerbit jurnal. Apa peran dari lembaga yang bekerja sama dengan jurnal yang sedang kita kelola itu? Seperti bisa jadi jurnal-jurnal badan bahasa bekerja sama dengan organisasi profesi tertentu. Itu harus dijelaskan apa yang menjadi peran dari mereka. Ya. Kemudian tambahan informasi yang perlu di jurnal itu adalah proses manuskrip disubmit, diproses, diperiksa pertama ya. Format penulisannya seperti apa. Kemudian tadi sudah cara manuskrip direview oleh peer review, berapa jumlah peer reviewernya, siapa yang menugaskan, dan apakah dibutuhkan peer review ketiga. Kadang-kala ya kalau dibutuhkan biasanya harus kita jelaskan bahwa ketika dua reviewer pertama memutuskan berbeda, maka diperlukan reviewer ketiga supaya nanti tidak komplain dari penulis kita karena terlalu banyak yang mereview. Kemudian keputusan diterima tidaknya suatu artikel, siapa yang memutuskan, berdasarkan apa artikel diputuskan itu juga dijelaskan. Kebijakan jurnal tentang proses pemeriksaan similaritas atau unsur-unsurnya, berapa persen dari kesamaan yang menjadi toleransi. Ya. Berikutnya kriteria Dewan Editor. Ya, Bapak dan Ibu, ketika akan mengajukan atau menyiapkan jurnal kita ya untuk bisa memperoleh indeksasi secara global, salah satu faktor kunci yang menentukan adalah Dewan Editornya, sehingga kita perlu melihat kualifikasi dari editor-editor kita yang akan terlibat untuk mengelola jurnal. Nah, ini ada beberapa yang bisa menjadi rujukan ya. Yang pertama itu menunjukkan kepakaran dalam bidangnya. Jadi betul-betul dia dipilih karena kepakarannya yang ditandai dengan tadi publikasi yang sudah dihasilkan. Kemudian tadi ketersebarannya secara geografis ya. Lalu kemudian spesialisasi bidang ilmunya yang terekam di dalam jejak publikasi. Nah, bisa ditampilkan profil Scopusnya, publish-nya atau ORCID-nya. Jenis kontribusi publikasi artikel, ya. Jadi bisa kita juga menilai dewan editor yang akan direkrut berdasarkan kontribusinya di dalam menulis artikel. Contohnya seperti apa? Penulis pertama atau penulis kedua? Menjadi penulis pertama atau penulis korespondensi atau penulis utama itu tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari penulis kedua atau ketiga dan seterusnya. Jadi yang kita prioritaskan adalah mereka yang berpengalaman sebagai penulis pertama. Ya, artikelnya apa yang dilakukan? Artikel riset kah, original research kah, atau review? Ya, yang original research itu tentu lebih baik dibanding dengan yang review karena dia punya pengalaman untuk melihat artikel-artikel. Kemudian mampu memberikan saran-saran terkait kebijakan jurnal dan skop jurnal. Jadi sebaiknya editor itu bisa memberikan saran-saran terkait dengan kebijakan jurnal. Nah, ini Bapak dan Ibu, 2 slide lagi ya. Strategi mendapatkan reviewer. Ya. Nah, tadi itu kriterianya supaya jurnal kita memiliki peluang untuk indeksasi secara global. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa kita dapatkan orangnya? Pertama adalah ilmuwan yang sedang studi atau melakukan riset di luar negeri. Ya, supaya tadi itu bisa tersebar secara internasional. Ini banyak dilakukan. Ya. Jadi kita kadang-kala sulit untuk menemukan reviewer. Ya, salah satu yang bisa kita berdayakan apa yang disebut sebagai orang-orang yang Indonesia sebetulnya, yang tapi saat ini sedang berada di luar. Ya, baik studi ataupun melakukan riset. Lalu kemudian peneliti asing yang sedang atau pernah meneliti di Indonesia. Ini kami memanfaatkan Bapak dan Ibu. Jadi saya kebetulan memanfaatkan peneliti dari Jepang yang sudah lama meneliti bahasa-bahasa rumpung Sulawesi yang ada di Mamuju dan Sulawesi Tengah. Ya, itu ada penelitinya.
ditawari menjadi reviewer, ternyata dia senang sekali. Ya. Kemudian ada peneliti-peneliti ya dari Belanda yang senang meneliti bahasa Bugis, itu ditawari juga dia senang. Kemudian penulis yang terdaftar di basis data tertentu seperti Scopus atau melalui pelacakan penulis. Nah, ini juga pengalaman Bapak dan Ibu. Di editorial, reviewer, dan editor di tempat kami, itu sebenarnya ada yang saya secara pribadi tidak saling mengenal dulu ketika akan merekrutnya, tapi ternyata mau bergabung. Caranya adalah saya mencari melalui artikel yang sudah terpublikasi, ada alamat emailnya, lalu kemudian meng-email ke yang bersangkutan. Ternyata mereka juga bersedia, ada banyak dari Malaysia, dari tempat lain, itu ternyata dia bersedia. Jadi cara untuk mendapatkannya juga bisa dilakukan dengan cara demikian. Penulis yang pernah menulis di jurnal yang dikelola, ya, kalau kita pernah mengelola jurnal kan tentu ada orang yang menulis yang itu bisa ditawari. Bahkan ada yang menawarkan diri. Penelusuran melalui basis data atau publikasi artikel, ya. Jadi juga bisa ada basis data reviewer dan lain sebagainya. Lalu kemudian strategi mendapatkan tulisan, karena tadi bagaimanapun indeksasi itu tidak bermakna jika kualitas tulisannya juga tidak memadai. Tapi sekarang sebetulnya yang kita perlukan adalah menyeleksi tulisan, karena kecenderungannya tulisan juga semakin bertambah, sudah semakin banyak. Tapi kalau kita masih kesulitan dari sisi tulisan, bisa menggunakan jaringan atau pertemanan internasional. Ya, itu yang dilakukan di jurnal di tempat saya dulu. Ada banyak teman-teman yang studi di luar negeri, lalu kemudian pulang ke Indonesia. Teman-teman yang ada di luar itu yang diajak untuk menulis. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan diaspora ya. Kita bisa memanfaatkan orang-orang yang Indonesia yang sedang ada di luar, kemudian peneliti asing